dieksekusi Nabi, dirajam sampai mati yang kayak gitu udah. Halo, selamat malam. Malam Bang. Bang Netizen, selamat malam. Kebanyakan makan pepaci. Pinjam dulu 100, kebanyakan makan pepaci. Halo Bang, Halo, selamat malam. selamat malam kakak. Islam atau Kristen abangnya? Bang Morip. Inilah, Bang Morip ya, ya. Oke. Gimana, Bang Morip udah masuk Islam ya? mana? Mau Ah, masuk Islam, ah, Islam ngapain? lah. Terus gimana, abang? Udah ketemu nggak jawabannya? Bukan ngapain, tapi keyakinan pribadi jangan atur-atur orang. Hmm. Terus Tritunggal gimana? Udah dapat jawabannya? Enggak, cuman sedikit pendapat, cuman Yesus dengan Allah aja. Nah, sedikit pendapat Yesus dengan Allah. Kayak gimana? Ya, Roh Kudus jangan terlibat ya. Roh Kudus, abang nggak percaya Roh Kudus? Itu nanti aja. Nggak, saya mau tanya aja. Abangnya percaya nggak dengan Roh Kudus? Iya percaya juga. Oke, udah silakan. Perkenalan kah tidak? Perkenalan. Nggak usah, langsung aja ke materi. Abang mau nyampaikan apa? Ya, sebelum ada Yesus apa? Saya mau tanya. Sebelum Belum ada, ada Yesus. ya, Sebelum ada Yesus, ada Maria ibunya. bukan. Sebelum Hah? perjanjian baru, sebelum ada nama Yesus, perjanjian lama apa namanya? Perjanjian lama. Iya, namanya Perjanjian apa? lama belum ada Yesus, abang. Iya, masuknya begini kan. Sebelum Oh, dinamakan Yesus itu kan Yesus oh, itu datang di dunia baru kan dinamakan Yesus. Jadi sebelum datang di oh. dunia, sebelum Belum perjanjian datang di lama dunia. itu begini. Yesus ada, Yesus sebelum datang di dunia itu kan setelah datang di dunia baru dinamakan Yesus. Jadi sebelum Oh, datang perjanjian lama di situ nama Yesus itu apa? Namanya Yesus itu. nggak dijelaskan, bang. Di mana Parah. itu? Di Firman tahu nggak? perjanjian lama nggak ada Yesus. Iya, nggak ada Yesus. Firman tahu nggak? Oh, kalau firman itu masih di perjanjian baru. Bukan. Perjanjian lama nggak ada firman. Perjanjian baru Yohanes 1 pasal 1 itu. Pada mulanya adalah firman itu. Tapi firman Allah itu perjanjian lama masih ada loh. Nah, Allah berfirman menciptakan langit dan bumi. Iya, firman. Firman itu disebut Yesus. Kita kan sebelum datang di dunia namanya firman itu. Oh, nggak ada sih keterangannya kayak gitu, bang. Di mana Anda dapat kayak gitu? Begini. Kalau kayak gitu kita tanya aja, adakah Yesus ngaku dia berasal dari firman? Iya, itu sebelum datang di dunia kita percaya bahwa di dalam perjanjian lama itu adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Ada nggak Yesus ngomong, aku berasal dari firman? Tidak ada, tapi secara detailnya Tidak ada, berarti nggak ada, bang. tidak ada, tidak ada. Kalau tidak ada, bang Morib nggak usah diada-adakan. Tidak ada. abang abang sendiri tahu nggak ada gitu, ngapain abang ada-adakan? Ngarang Oke, namanya. saya cari dulu. Beberapa waktu kasih kesempatan. Ah, ada. Tunggu dulu, sabar. Ada aja.
Iya, kalau yang nggak ada ngapain diadakan ya kawan-kawan? Teman-teman nih banyak malam mingguan kayaknya nih ya, banyak di luar gitu. Muda-mudi nih pada malam mingguan. Saya malam minggu di rumah doang. Macam mana? Kasihan kali jadi saya ya. Nggak ada yang ngajak jalan juga. Ayo. Di mana? Oh ya, Kak. Satu Yohanes ya, Yohanes pasal 1 ayat 14 kan dikatakan begini nih. Firman itu telah Firman menjadi jadi manusia. Iya. Manusia. Itu manusia itu siapa? Iya, firman. Itu kan perjanjian baru toh. Iya, perjanjian baru. Bukan perjanjian lama. Iya, Iya. perjanjian lama. Terus Udah perjanjian lama dibilang. itu Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada nabi ini, kayak nabi itu. Berarti ada disebut firman itu perjanjian lama masih ada loh. Firman menjadi manusia nggak ada di perjanjian lama. Iya, itu kan masih baru. Terus masuk ke perjanjian lama, baru firman itu menjadi manusia. Jadi saya dibahas di sini tentang firman itu. Jadi firman itu dari mana? Ya, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah katanya. Nah, kan kayak gitu. Iya benar itu. Terus firman itu dikatakan siapa? Firman itu dari mana? Berasal dari mana? Firman itu sendiri. Firman itu keluar dari Allah. Iya. Itu berarti isi hati Allah atau bukan? Firman itu. Bukan. Terus Perkataan kan dia. barusan berasal dari Allah. Berarti isi hati Allah dikatakan berarti. Ini abang. Bang, saya mau tanya. Suara Anda apakah sama dengan Anda? Suara gimana? Suara Anda ngomong tuh. Suara bunyi Anda ngomong apakah sama dengan Anda? Iya, sama. Beda. Anda ada mata, ada kepala, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Iya. Sedangkan Anda ngomong itu cuma bunyi. Bunyi doang. Bunyi dengan kepala Anda beda. Iya. Oke. Saya mau tanya. Saya lihat cermin ini. Terus di situ kelihatannya muka saya dan mata saya keluar atau orang lain keluar? Kalau cermin jelas melihat diri kita sendiri yang ada pada tubuh kita gitu. Contoh yang kita keluarkan dari mulut. Kita ngomong, ada bunyinya ngomong. Nah, itu kan bunyi a. Apakah a itu adalah saya? Jawabannya bukan. Itu suara saya. Suara dengan saya beda. Terus Enggak sama. Itu dari mana? Dari mana munculnya? Dari isi hati atau dari mana? Timbulnya itu. Kalau muncul suaranya itu kan dari tenggorokan saya, dari mulut saya keluar dia berbunyi. Nah, Ya. kalau ditanyakan apakah bunyi itu adalah Yusuf? Bukan. Saya mau tanya ya. Pada saat ujian, isi otak kita menulis atau katakan. Hah? Begini, pada saat kita ulangan atau ujian begini, kita pernah tulis, kita punya isi otak ini gali ke tulis atau gimana? Tulis atau bisa kita juga buat suara aja? bisa juga diisi kepala kita omong juga bisa. Tapi setiap ada ujian, setiap dimanapun pernah tulis atau gimana? Pernah tulis Ya, atau begini, Kak. Paham. Pernah tulis ada soalnya kasih kesempatan kita, terus kita seleksi baru kita isi otak kami, baru tulis jawab atau bukan. Cuman bicara doang. Yang diisi otak itu bukan cuma tulis, bisa juga omong, bicara.
Tapi secara detail, secara resmi, bukan suara. Kita pernah bukan di sini di dunia pendidikan tidak begitu. Itu aturan dari mana? Cuman Kalau di dunia bicara aja. pendidik, Bang, dunia pendidikan juga ada namanya teori. Teori itu ada dua, ada lisan, ada tulis. Apa yang ada di otak kita bisa juga kita omong. Apa yang Iya, ada di otak kita bisa juga kita tulis. iya. Tapi setiap ujian, setiap ulangan pernah tulis apakah bukan suara aja. Itu kalau ulangan. Tadi kan perkataan toh, Bang. Iya, kita kasih contoh dulu, kasih contoh nggak dulu. nggak co- nggak masuk contohnya ke situ. Kalau perkataan, firman itu adalah perkataan, maka Anda contohkan perkataan, bukan tulisan. Allah itu dengan firman, Allah dengan firman menjadikan langit dan bumi. Itu kan pernah. Emang kalau kayak gini saya ngomong sama Bang Morib. Pada mulanya adalah Yusuf. Yusuf bersama-sama dengan Bang Morib. Yusuf adalah Morib. Apa kayak gitu? Gimana? Ah, pada mulanya adalah Yusuf. Yusuf bersama-sama dengan Morib. Yusuf adalah Morib. Kayak gitu maunya. Atau kayak gini. Atau kayak gini. Pada mulanya kursi bersama-sama dengan meja. Kan kayak gitu. Pada mulanya Pendapat adalah kursi. Pada mulanya adalah kursi. Kursi bersama-sama dengan meja. Dan kursi adalah meja gitu. Anda ini bagaimana ya? Allah Bingung itu, kan? Allah itu begini, begini. Nah, ah, Allah itu ah. isi hati sendiri. Dia Apanya menciptakan, isi hati? terus dia secara seperti tulis begitu. Dia Enggak kayak rincian, gitu. itu menjadi firman. Firman itu berasal dari Allah. Itu dari isi hati Allah keluar. Firman itu. Ya iya bang, sama dengan suara tadi. Suara saya dari tenggorokan saya, dari isi hati saya omongkan keluar. Iya. Maka ketika saya omongkan keluar dari mulut saya, apakah bunyi tadi Yusuf? Jawabannya bukan. Beda. Begini isi hati. Beda, karena itu bentuknya bunyi yang keluar dari Yusuf. Bunyi dengan Yusuf beda. Yusuf ini bentuknya ada kepalanya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada tangannya, ada kakinya, baru disebut Yusuf. Yang keluar dari mulut Yusuf itu bukan Yusuf, tapi bunyinya Yusuf. Bunyi ini bukanlah Yusuf. Terus Paham? saya mau tanya. Kalau kamu pada saat kamu tulis, berarti itu Yusuf punya tulis atau orang lain punya tulis? Ya, yang punya tulis saya. Iya. Itu orang lain punya Terus? tulis atau Yusuf punya tulis? Ya itu kan diekspresikan dengan tulisan. Yang kita omong ini adalah perkataan, bukan tulisan. Terus Allah itu seperti itu. Allah itu sebelum dunia diadakan, Allah isi hati itu susun ke firman dulu, susun dulu. Setelah Dia itu, berfirman kan? iya, susun dulu. Waktu dia berfirman, apakah firman itu adalah dia? Jawabannya bukan. Terus Firman gimana? itu perkataan dia. Firman itu perkataan dia, bukan eksistensi dia, bukan. Tunggu dulu kak. Jaringannya. Yang di YouTube dan di YouTube dan di Facebook ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-temanku ya yang di sana. Di Facebook ada 8 orang, di YouTube ada 109 orang. Hilang beliau. Udah, kita ganti lagi.
Aku bicara dengan ini orang dulu. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ucup. Malam. Silakan dibuka kameranya, Bu. Iya nanti ini jaringan juga nih. Aturan awalnya buka kamera. Sudah tahu. Saya ini orang yang kayak berapa kali ketemu nih. Ceracas cerucus mulu sih ente. Apa yang mau ibu tanyakan? Nanti saya tanya juga sama ibu. Saya tidak bertanya, tapi sebelumnya saya mau bilang, saya mau data nih tinggal berapa persen saja, tinggal berapa persen, jadi ya tinggal berapa ini lagi rupiah, jadi jangan sampai kita bicara di pertengahan seperti saya kabur, tapi bukan itu data, begitu. Begitu Ucup. Ucup kabar? Saya tanya dulu kabar. Oh, kabar saya baik. Makanya saya bisa memberantas para penyembah manusia gitu. Jangan begitu, itu orang pakai percayaan masing-masing. Nggak usah, itu iman orang. Siapa yang nyembah manusia? Maksudnya begini, dengar dulu. Itu ibu nyembah manusia emang. Itu iman orang, kepercayaan orang. Jangan kata begitu. Sekarang Ya, Yusuf bilang mau berantas orang itu yang mana? Saya tanya. Saya kembali tanya Yusuf. Ya berantas orang yang menyembah manusia. Contoh seperti siapa? Contoh seperti ibu. Itu kan menurut Yusuf, bukan saya. Ibu kan penyembah manusia toh. Contoh yang mana yang sesembah? Lah, Yesus tuh manusia kan? Yang ibu sembah tuh. Sekarang saya kembali tanya Ucup. Adakah tidak di Al-Quran? Kembali tanya? Tadi dari awal kan Ucup bilang. Tadi dari awal dijawab dulu. Sabar. Tadi katanya boleh saya nanya. Tadi Ucup bilang, ibu bisa kembali bertanya sama saya. Itu kan pembicaraan awal. Makanya saya kembali bertanya sama Yusuf lagi. Begitu, Dek. Apa di Qurannya Yusuf? Ada tidak Nabi Isa dengan Siti Maryam di sana? Ada. Terus saya mau tanya, Nabi Isa tuh datang dari keinginan seorang laki-laki atau bukan? Nabi Isa datang keinginan seorang laki-laki? Enggak. Tidak kan? Datang dari mana muncul Nabi Isa di rahim Siti Maryam itu? Dari mana bisa ada Nabi Isa yang diimani dia diciptakan. Dia diciptakan. Melalui apa? Melalui kehendak Allah dan ditiupkan ke rahim Maria. Itu artinya Isa disebut sebagai kudus atau tidak di sana? Semua manusia, Bu, yang baru lahir disebut kudus. Jadi begini, Cuk. Begini. Bukan cuma Nabi Isa yang disebut kudus. Setiap bayi yang lahir itu disebut kudus. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu disebut kudus. Oke. Berarti manusia yang lahir dari keinginan daging seorang laki-laki disebut kudus. Itu disamakan setara dengan Isa yang lahir dari Tuhan sendiri. Nabi Isa kan juga keluar dari Maria toh, dari daging. Maksud saya keinginan seorang laki-laki dalam arti hubungan intim antara istri dengan suami. Itu kan beda, Isa. Kan? Keluarnya sama enggak? Isanya? Bukan keluar. Kalau pintu keluar semua manusia sama. Yang saya bicara ya udah, berarti sama, berarti. Tidak. Mau kayak gimana pun caranya, kalau keluarnya dari situ juga, ya sama manusia. Jadi begini yang maksud saya. Dia terbentuk di dalam janin seorang mama itu bukan karena keinginan seorang laki-laki alias nafsu birahi, kan? Bukan kan? Enggak masalah itu. Kalau begitu nanti kita samakan. Enggak masalah. Nanti kita samakan. Kalau Ucup punya pandangan seperti ini, makanya nanti Ucup samakan manusia yang lahir dari keinginan seorang laki-laki dengan Nabi Isa itu sama setara. Padahal kehadiran Nabi Isa itu bukan karena keinginan seorang laki-laki. Siti Maryam tidak punya suami, tapi ia mengandung karena kehadiran Tuhan sendiri dalam rahim Maria. Siti Maryam.
Terus? Nah itu, lantas kenapa Ucup harus samakan? Lah, sama. Nabi Isa itu dikandung oleh Maria itu atas kehendak Allah. Saya dikandung oleh ibu saya itu juga atas kehendak Allah, sama. Tapi karena keinginan seorang laki-laki, ini ada perbedaan, Jo. Itu urusan ibu bapaknya. Oh tidak, ini perbedaan yang ini yang bikin sehingga Ucup Gak ada bedanya. bisa bilang tadi kita menyembah manusia. Manusia tuh beda, Ucup, beda. Karena Beda. keinginan laki-laki Ini. saya pun demikian dengan Ucup sama. Tetapi kalau Isa nih beda. Beda. Ini kalau Anda mau membedakan Nabi Isa beda, mungkin Nabi Isa lahirnya lewat mulut, baru saya bilang beda. Bukan masalah lahir. Ini bukan masalah lahir. Tapi kalau Masalah dia Nabi Isa terbentuk di ya, dalam janin seorang Nabi- ibu itu karena keinginan seorang laki-laki alias semuanya nafsu. Bu, Bukan di lahirnya, Al-Quran saya bicara. semua manusia ya, Yusuf semua jawab itu saya manusia. punya pertanyaan. Nggak Ya bisa ini begitu, Cu. saya jawab. Semua manusia dibentuk dalam rahim ibunya itu atas kehendak Allah, sama dengan Nabi Isa. Tapi melalui perantaraan keinginan seorang bapak sehingga terbentuklah anak manusia dalam janin ibu tersebut. Tetapi Ya, sama kalau dengan Isa saya. itu beda. Isa beda. Nabi Isa, Sekarang saya Nabi Isa juga terbentuk di dalam rahim ibunya. Saya juga terbentuk dalam rahim ibu saya. Apa bedanya? Iya. Bedanya begini. Isa ada bapak ke tidak? Isa ada ayah ke tidak? Siti Maria punya suami ke tidak? Nabi Isa tidak berbapak dia. Siti Maria punya ayah atau tidak? Siti apa? Di Maryam. Nabi Isa punya ayah atau tidak? Nabi Enggak. Isa punya ayah atau tidak? Tidak Enggak. punya. Yusuf punya ayah? Punya? Yusuf punya Terus? ayah? Punya? Saya punya ayah. Berarti karena keinginan seorang ayah dalam hubungan pernikahan sehingga menghasilkan anak Sekarang manusia. saya tanya. Kalau Isa Sekarang saya tanya. beda, Ucup, Yusuf. Sekarang Isa saya tanya Isa sama Anda. beda, Yusuf. Bentar dulu. Bentar. Nabi Isa keluar dari rahim ibunya lewat mana? Yang saya bicara, yang saya pertanyakan bukan Saya keluarnya, tanyakan, tapi yang saya tanyakan sama Anda. Nabi Isa setelah dibentuk di rahim, dia keluarnya lewat mana? ini sekarang saya punya pertanyaan Yusuf belum jawab dengan tepat. Tadi saya udah jawab, Anda yang tidak jawab. Sekarang saya tanya sama Anda, ketika Nabi Isa dibentuk dalam rahim ibunya, dia dilahirkan lewat mana? Saya begini, Cup. Sekarang begini, saya mau tanya kembali. Pertanyaan saya belum dijawab ini. Pertanyaan Dijawab saya dulu pertanyaan saya. Pertanyaan Tidak saya bisa. dijawab dulu. Ketika Jawab saya punya pertanyaan. Nabi Isa ketika di rahim ibunya dibentuk, dia dilahirkan lewat mana? Sekarang begini, Yusuf. Nah, Siti Dijawab Maryam itu dia perawan murni dijawab atau dulu. tidak? Otomatis Saya tidak lewat rahim ibunya dan Saya tidak memasalahkan ibunya perawan atau punya suami, enggak. Nabi Isa waktu dilahirkan dia lewat mana? lewat janin, lewat pintu yang namanya orang melahirkan normal. Lewat Iya, lewat perempuan normal. reproduksi wanita kan? Ya sama Iya. dengan saya berarti. Iya. Sekarang saya kembali Ya sama bertanya. dengan saya. Saya sekarang kembali bertanya begini. Saya kembali bertanya begini, Yusuf. Perbedaan kita yang manusia yang ada Yusuf dan saya ini kita lahir tuh karena keinginan seorang bapak. Hubungan antara suami istri. Begitu itu melalui pernikahan. Kalau Isa nih beda. Terus kenapa kita mau samakan manusia yang lahir dari keinginan Isa daging sama seorang dengan laki-laki? Adam. Sabar, dengar saya dulu Yusuf. Sama dengan Adam dia. Adam itu kan itu manusia pertama yang diciptakan, itu dijadikan. Ya iya. Tapi kalau ini Iya. Isa ini lewat Siti Maryam yang kalian percaya Sama sebagai Isa dijadikan juga. Nah, kalau Adam dibentuk oleh Tuhan dari apa? Dari tanah liat. Kalau Isa juga dibentuk oleh Tuhan melalui rahim Maria, sama-sama dibentuk mereka. Iya, yang membedakan itu begini. Kenapa kita bisa bilang Isa itu kudus? Kita ini bukan kudus karena kita ini lahir dari keinginan seorang laki-laki. Kalau Isa tidak ada keinginan seorang laki-laki yang ada dalam rahim Maria.
Benih Adam- itu udah tumbuh. Adam tuh, juga lebih karena hebat kehendak berarti. Tuhan. Itu firman Tuhan yang tumbuh. Hidup di dalam rahim Maria. Adam lebih Siti hebat. Maryam. Adam lebih hebat. Dia itu nggak sampai dilahirkan kayak Isa, nggak sampai. Adam di lebih bagian hebat, sisi langsung mana? langsung dibentuk oleh Tuhan. Adam hebatnya kayak gitu, nggak perlu dia dilahirkan. Iya, kalau menurut apa namanya Yusuf, Adam hebat. Oke, Adam hebat. Tapi yang saya pertanyaan saya tadi itu, toh, kenapa kita bilang Isa itu kudus? Karena Isa itu dikandung itu tanpa keinginan seorang, tidak ada sperma yang masuk dan bentuk sel manusia jadi kaki tangan, tidak ada dukungan itu. Ini mutlak dari Tuhan sendiri yang hadir lewat rahim Siti Maryam. Sehingga dengarkan dia saya. lahir pun itu lewat jalur lahir manusia Dengarkan normalnya, saya, ya. begitu. Itu perbedaan. Setiap yang dilahirkan manusia, ya agamanya apapun itu kudus menurut Islam. Nah, itu. Gimana sih? Jadi Makanya begini, mau Nabi Isa atau saya atau siapapun, setiap manusia yang keluar dari rahim ibunya waktu dilahirkan itu semuanya kudus. itu betul. Tapi ada perbedaan begini Isa, begini Ucup, begini. Kalau mau dibilang kudus itu kudus, tapi kalau kita ini manusia yang lahir karena kehendak seorang Bapa, keinginan untuk mewarisi muka bumi ini. Tetapi kalau Isa, Yesus yang hadir itu bukan. Itu dari Roh Allah sendiri yang hadir dalam rahim Siti Maryam. Ya sama yang aja, kita Bu. percayakan. Keluarnya sama. Nabi Isa itu sama juga keluarnya. Dari alat reproduksi wanita sama keluarnya. Ucup, saya bukan bicara masalah lahirnya, tapi terbentuknya di dalam itu, yang terbentuk di dalam itu. Dia jadi manusia. Kalau yang saya terbentuk, bicara. kalau terbentuknya lebih hebat Adam. Adam tidak dibentuk dalam rahim. Adam langsung dibentuk oleh Tuhan. Kalau Nabi Isa masih di dalam rahim dibentuknya. Begini, Macam Yusuf. mana? Begini, dengar. Kalau perempuan yang lebih dulu dijadikan, baru lahir ada perempuan, maka citra ada di mana sebagai pencipta? Yang digambarkan itu sebagai Bapa. Begitu, citra Allah kan di mana? Kalau sampai perempuan yang diciptakan lebih dulu bukan Adam, terus Adam lahir dari rahim perempuan itu, berarti citra Allah kan hilang. Dan Adam itu kalau kita sebut kudus, dia tidak mungkin kawin. Penciptaan dia kan batas sampai di situ. Tidak ada berkembang biak untuk penuhi muka bumi. Tetapi karena rencana Tuhan itu ada, makanya bentuklah Adam. Dan di situ bahwa manusia tuh akan ada pemahaman bahwa setiap manusia yang hadir di muka bumi itu diciptakan dari tanah. Seperti itu. Toh itu kalau Ya, kami. betul aja. Berarti betul memang hebat Adam berarti. Karena kan Adam dibentuk langsung oleh Tuhan, bukan dibentuk dalam rahim perempuan. Kalau Hebat Adam itu Nabi dibentuk, Adam lebih hebat. itu menurut kalian Nabi Adam lebih hebat. Tapi sekarang saya mau pertanyakan, adakah tidak mujizat-mujizat yang dilakukan? Nabi Isa beda cerita lagi mukjizat. Tadi kan Yusuf bilang Beda lagi Nabi ceritanya. Adam itu Yang kita bicarakan ini penciptaan Adam dan Isa. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Penciptaan keduanya kayak gimana, bukan mukjizatnya yang kita bicarakan. Nabi Isa dibentuk dalam rahim ibunya, Nabi Adam langsung dibentuk oleh Allah. Di antara keduanya mana yang hebat? Lebih hebat Adam karena langsung dibentuk oleh Tuhan. Kalau Nabi Isa masih dibentuk dalam rahim ibunya, lebih hebat Adam. Ya, jadi begini Yusuf yang terhormat. Jadi begini, Nabi Adam itu dia dijadikan langsung oleh Tuhan, tapi tidak ada satu kehebatan yang dilakukan sebagai manusia yang hebat yang menurut Ucup. Adakah tidak mujizat-mujizat yang dilakukan? Adam, adakah tidak dalam Qurannya kalian?
Membuktikan manusia itu hebat bukan dengan mukjizat, bukan. Semua nabi mempunyai mukjizat. Semua nabi, ya. Nabi Musa bisa belah lautan. Terus Yesus dia bisa menghidupkan orang mati. Kalau kita balik bisa nggak? Yesus membelah lautan? Nggak bisa. Tapi dia bisa hidupin orang mati. Nabi Musa menghidupkan orang mati bisa nggak? Nggak bisa. Tapi Musa membelah lautan bisa. Bisa, kan gitu. Jadi yang namanya mukjizat itu bukan ukuran hebatnya atau tidaknya, bukan. Jadi begini, jadi saya sekarang tanya tuh, apa tidak ada mujizat yang Isa buat dalam Qur'annya ini si Ucup? Ada tidak yang Nabi Isa Banyak. buat? Mujizat. Banyak. Akui kan? Banyak, terus? Akui kan? Itu Isa hebat. Iya. Adam kan tidak ada. Tah? Sama aja dia dengan nabi yang lain statusnya. Iya. Mau dia diciptakan dari Tuhan, dibentuk tanpa orang tua laki-laki, mukjizatnya dia bentuk burung, hidupkan orang mati atau apapun, menurunkan hidangan dari langit, tetap aja dia ngaku qala inni abdullah, aku ini hamba Tuhan, kata dia. Sama. Berarti kesimpulannya Ucup tidak menghargai Isa sebagai nabi yang luar biasa. Bukan tidak menghargai. Mujizat yang dilakukan oleh Nabi Isa di dalam Qur'annya Yusuf. Nih dalilnya Bu ya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan semua utusan Tuhan. Kami tahu semuanya dalam Islam itu. Ya, mukjizat Nabi Isa begini, mukjizat Nabi yang lain kayak gini, mukjizat Nabi yang lainnya seperti ini. Tapi kami tidak membeda-bedakan dari mereka itu mana yang lebih unggul. Enggak. Semuanya sama, hamba Tuhan, utusan Tuhan, apapun mukjizatnya. Iya, lalu kenapa Ucup toh selalu saja menjatuhkan Isa Al-Masih yang ada di dalam kitabnya orang Kristen. Kenapa Ucup menjatuhkan? Kami tidak pernah menjatuhkan Nabi Isa alaihi salam. Lihat Al-Quran kami. Kami katakan dia tidak mati, dia tidak terkutuk, dia tidak dibunuh, dia orang yang berbakti sama ibunya, terus dia orang yang diberkati dimanapun, dia adalah orang benar. Nggak ada kami menghina atau menjelekkan Nabi Isa, nggak ada. Coba kalau lihat Kristen, kata Kristen, dia mati terkutuk di tiang salib untuk tebus dosa, dia ditombak, dia diseret, dia dicaci maki. Penghinaan itu. Jadi begini. Jadi yang menghina itu bukan Islam, Kristen yang menghina tuh. Tapi yang sekarang terjadi ini, Yusuf sendiri kan yang selalu buat siaran langsung ini kan mau bahas tentang Isa Al-Masih. Itu berarti bagian dari rasa tidak puas dan ingin menjatuhkan derajat Isa Al-Masih untuk orang Kristen. Tetapi kalau saya buka kayak gini ya Bu ya, saya menyerukan ajaran Nabi Isa Al-Masih yang betul. Saya bela beliau. Kata beliau sembahlah Allah, maka saya suarakan dengan teman-teman Kristen, ayo sembahlah Tuhannya Yesus, sembahlah Tuhannya Nabi Isa. Karena dia ngomong kayak gitu. Oke. Sekarang begini, Yusuf. Sekarang begini ya. Saya keluar sedikit dulu sementara dari pembahasan yang ini. Saya contohi begini ya, Ucup. Sekarang begini. Saya dengan Ucup sekarang ini kan sudah beda rambut, sudah beda suku kan? Sudah toh beda suku. Latar belakang budaya kita kan beda-beda. Toh? Yusuf tidak bisa paksa saya orang Papua jadi sukunya Yusuf. Tidak bisa kan? Tidak bisa kan? Saya tidak mungkin rambutnya berubah lagi seperti Yusuf dan ikut Yusuf punya istiadat budaya. Begitu juga dengan iman kepercayaan setiap orang. Ucup tidak bisa bawa kami orang Kristen untuk ikut Ucup punya Al-Quran dan percaya sepenuhnya terhadap Quran. No, tidak. Inilah iman kami, inilah kepercayaan kami. Begitu.
Kenapa? Ya, itu kalau itu beda cerita. Sabar. Kenapa dari semula ada Pancasila? Pengakuan terhadap 5 agama yang ada di Republik ini. Kenapa ada? Dari dulu kala sebelum kita dua lahir lihat muka bumi dan kita mengimani kita punya agama masing-masing. Kenapa pendahulu tuh mereka mengakui yang itu di Republik ini? Terus sekarang kenapa jadi perdebatan? Persoalannya di mana? Saya tanya dulu. Baik. Saya jawab ya. Di Indonesia ini sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita lihat ya dari konsep semua agama di Indonesia ini cuma Kristen ketuhanan yang Maha Tiga. Loh, yang Maha Esa itu dia meliputi Maha Tiga dalam satu. Kedua, coba baca yang kedua. Cuma Kristen yang melanggar Pancasila. Ada 5 dasar Yusuf, 5 dasar. Iya. Yang pertama aja udah dilanggar Kristen, macam mana? Tidak bisa, saya udah bilang tadi kembali ke budaya suku saya tadi nih. Yang namanya iman itu masing-masing iya. kepercayaan Yusuf. Gak bisa dipaksakan Pancasila itu dengan Kristen, gak bisa, gak cocok. Kalau Islam kan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Kalaunya di Hindu kan mereka mengatakan juga Esa Sang Hyang Widi itu. Ya, Buddha juga kayak gitu. Cuma Kristen yang mengatakan ya ketuhanan yang Maha Tiga dalam satu. Gak ada kita tidak rubah itu Pancasila Yusuf. Kita tidak rubah. Kenapa pendahulu kami pendiri bangsa ini mengakui itu dan tidak pernah menggugat, mengiyakan. Kalau dulu sabar. Kalau dulu orang Muslim saja yang duduk pasti dong protes kita, maka tidak ada lagi agama Kristen di Republik Indonesia. Tetapi kenapa mereka mengakui bahwa Tritunggal itu hak iman orang Kristen? Lah sekarang kenapa kalian berdebat dengan kami? Persoalannya di mana? Sedangkan pendahulu kami itu yang sebelum kita lahir ini, dong sudah mengiyakan kami punya kepercayaan Tritunggal Maha Kudus. Terus kenapa kalian berdebat? Yang kita baru lahir ini. Maka baik. Sabar. Jangan bawa ke Pancasila kan gitu. Iya, yang sekarang Kalaunya dibawa ke Pancasila, Kristen pasti nggak cocok karena Kristen Tuhannya Maha Tiga. Aduh, Yusuf. Bukan Maha Esa, Maha Tiga dalam satu. Nggak cocok Kristen. Adik sama bilang kau baru lihat matahari. Sama bilang kau. Tadi saya bilang kembali tuh Yusuf, kau tuh adik kecil. Kau dengan saya kau tidak akan robah. Saya punya rambut keriting ini jadi kau rambut lurus. Saya punya adat ini kau tidak akan bawa untuk masuk dalam kau punya budaya. Kau tidak akan robah saya. Begitu juga dengan iman. Setiap manusia aja punya hak untuk beriman. Kau tidak akan paksa kita untuk masuk percaya kau punya Al-Quran. Tidak akan pernah terjadi sampai dengan akhir zaman. Dan siapa juga nyuruh maksa? Dengar adik, dengar. Siapa juga yang memaksa? Iya tadi kan kau punya ini versi di judul di atas ini. Siapa yang maksa? Ajaran bingung. Gak ada Islam itu maksa orang masuk Islam, gak ada. Makanya tidak usah buat live untuk menjatuhkan agama lain. Apa kurangnya orang Kristen? Toh? Baik. Sama bilang yang ini baru saya jawab. Sama bilang yang kau hari ini. Ya? Sama bilang kau hari ini. Cari makan yang normal, jangan menjatuhkan agama lain. Saya udah bilang tadi, pendiri Republik Indonesia ini Pancasila itu 5 dasar ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijakan, perwakilan, perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dalam bentuk iman juga. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik adik. Saya jawab ya. Diam dulu. Ya, satu jawaban saya. Kristen tidak cocok dengan Pancasila karena Tuhannya Maha Tiga. Itu satu. Jadi nggak cocok Kristen ini dengan Indonesia karena Tuhannya 3 dalam 1. Ketuhanan yang Maha Esa kalau di Indonesia, bukan ketuhanan yang Maha Tiga. Bukan, nggak cocok Kristen di Indonesia. Terus kenapa kita masih berdebat? Ya, berdebat karena ya Kristen itu ngambil istilah-istilah agama Islam. Contoh nih, Alkitab. Ini nama lain dari Al-Quran saya. Contoh kosakata Allah. Allah itu nama Tuhan dalam agama Islam. Itulah yang menjadi perdebatan karena Kristennya memulai duluan permusuhan. Oke, adik. Paham? Bagus. Jadi sekarang kakak jawab. Adik, kakak jawab. Kalau adik mau protes tentang Tritunggal Maha Kudus, Tuhannya orang Kristen 3, adik protes kembali pendiri.
Yang mengadakan dasar Pancasila nih, itu adik protes ke situ bukan ke orang Kristen ya. Karena di dalam situ juga yang terlibat itu ada orang-orang Muslim, orang-orang hebat yang dulu tidak pernah menjatuhkan orang Kristen. Adik protes ke pendahulu kami. Terus tentang kitab suci, kenapa orang Islam bilang itu Allah di dalam? Kalau kita Allah, Alkitab, Allah kita hidup, itu Alkitab. Kalau kalian bukan Allah tapi Allah, sedangkan yang kita tulis ini Alkitab, beda. Nggak ada, Allah tuh nggak ada. Di kamu kan bilang Allah, Allah. Kalau kita Allah, jelas. Bukan Allah nggak ada, Allah tuh juga nggak ada. Maksudnya sebutannya, ucapannya. Saya ini bergaul dengan orang Muslim dari saya kecil sampai saya tua bangka nih. Dari mana kosakata Allah itu? Itulah iman kepercayaan kami. Tertulis dalam Dari kitab mana suci. kosakatanya? Dalam Bahasanya kitab dari suci berasal sudah bahasa jelas. apa? Dalam kitab suci sudah Berasal jelas. dari bahasa Begitu. apa? Berasal Dalam dari bahasa kitab- apa? Dalam kitab suci sudah jelas itu. Selidiki Iya, di dalam Allah kitab itu suci. berasal dari bahasa apa? Sebut. Jadi Yusuf begini. Kita ini Bentar dulu saya tanya, Allah itu berasal dari bahasa apa? Allah itu berasal dari bahasa apa? Allah itu bahasa yang kami terjemahkan dalam setiap kitab suci yang kami baca di dalam kitab suci. Iya, berasal dari bahasa apa? Kalau soal bahasa saya tidak tahu ke sana. Soal bahasa dari bahasa. Udah dengerin ngotot mulu. Saya jelasin, ya. Terus. Saya jelasin nih, makanya kalau yang nggak tahu nggak usah ngotot gitu. Allah itu ya berasal dari bahasa Arab. Allah berasal dari bahasa Arab. Nggak ada Allah, nggak ada Allah bahasa Arab tuh. Jadi Allah itu berasal dari bahasa Arab. Yang artinya nama Tuhan semesta alam. Ismul Zat, nama Tuhan umat Islam. Allah. Nggak ada orang Arab menyebutnya Allah. Dari mana? Jadi Allah oke. itu berasal dari bahasa Arab. Nah, gini, sebentar. Kalaunya sebutan orang Arab Allah, maka kita yang mengambil, kita serap di Indonesia, itu juga menyebut seperti orang di sana. Allah. Sebagaimana kita mengatakan bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris satu. One di sana. Nggak ada di Indonesia itu baca one. Nggak ada. Kan kayak gitu. Nih ya. Ini orang Inggris baca apa nih? Biar Anda tahu. Ini orang Inggris bacanya kayak gimana? One. Iya, Betul? lanjut. Di Indonesia menyebutnya kayak gimana? One juga kan? Sesuai dengan yang kau dah sebut itu. Lanjut saja. Ya, one. Nggak ada orang Indonesia menyebut satu dalam Inggris itu one. Nggak ada, one. Makanya kalaunya Allah, bahasa Arabnya Allah, orang Indonesia juga menyebut Allah. Nggak ada Allah. Dari mana Allah? Biar kau tahu tuh, ya. Kayak gitu juga. Makanya nggak usah ngotot. Saya tidak Tuh, saya kasih tahu Anda. Ucup. Saya tidak ngotot, Ucup. Saya hanya meluruskan tentang pembahasan Anda. Anda tadi sampaikan bahwa orang Kristen itu menyembah tiga. Saya kembali ke dasar Pancasila. Tuh, terus kau bilang, Ucup bilang tentang Allah. Kita ini sebut itu normalnya Allah. Kita tidak bilang Allah. Tidak, kita bilang Allah. Kalau memang itu Kalau bahasa Allah itu dari mana? Nggak dikenal. ya itu kan kalian, versinya kalian. Tidak bisa bawa ke kami. Allah tidak itu nggak bisa. dikenal. Tidak bisa kamu bawa ke kita, tidak bisa begitu. Tidak bisa. Ya kalau yang nggak bisa dibawa ke Anda, nggak usah pakai kata Allah. Balikin ke pemiliknya. Ngapain coba? Ya udah balikin ke pemiliknya umat Islam gitu. Ucup begini. Ubah hal saja ya. aja bahasa Anda. Sebut aja bahasanya Theos. Silahkan. Ngapain pakai Allah? Jadi begini Ucup. Mungkin Ucup ini orang luar biasa yang sudah belajar kitab sucinya orang Kristen. Ucup punya sudah mendalami. Saya kan dari Perti ini saya sudah 3 kali ya izin ya. Saya sudah 3 kali naik ini. Sudah 3 kali kemarin dulu. Terus berapa bulan lalu saya pernah naik. Ada di Ucup punya siaran langsung TikTok ini. Jadi Ucup sudah belajar panjang lebar. Hanya saya mau soalnya tanya satu hal saja.
Nabi Muhammad yang lebih duluan atau Yesus yang lebih duluan? Ya, Nabi Muhammad dengan Yesus ya jelas Yesus lebih dulu. Terus Kalau Yesus lebih Nabi dulu, Isa lebih dulu. kalau Yesus lebih dulu, terus kenapa kalian lebih mengandalkan Muhammad daripada Isa? Kami lebih angkat Muhammad daripada Isa. Kalau tolak ukurnya yang lebih dulu benar, berarti Adam yang benar, bukan Yesus. Saya bicara antara Isa Nggak dengan kayak gitu. Muhammad. Tidak usah bawa Ya, Adam ke dalam pertanyaan saya, Kalau- Yusuf. Hah? Kalau lebih duluan benar, maka Adam yang benar, bukan Yesus. Saya tanya. Nah, Saya sih? bicara Adam, Yusuf jangan ke Adam. Yusuf jawab sesuai dengan pertanyaan saya. Jangan di luar dari pertanyaan saya. Begitu. Tadi terus? Yusuf bilang tuh Isa lebih dulu sebelum Muhammad. Terus kenapa Isa tuh dijatuhkan, dilewati, Muhammad saja diangkat-angkat? Nggak ada yang menjatuhkan Nabi Isa, nggak ada. Oke, Kecuali baik. Kristen. Baik, saya izin ya, sebelumnya saya izin. Sedangkan kalau di Muhammad, kalau di Yesus itu dia tidak mengajarkan kita boleh tipu dalam apapun. Tapi kalau dalam Islam itu Oh, kalau Kristen boleh segala hal, Bu. Gampang itu. boleh tipu. Kalau di Kristen boleh tipu dalam segala hal. Oh, Tuh, tidak. sayang. Contoh di kitab suci mana? Di Injil mana? Dari Yesus tuh kata-kata, ingat. Coba, dari Matius coba, sampai di coba. Yohanes. Kata Paulus ya, kamu buka Roma 3 nomor 7. Boleh tipu dalam segala Saya hal. bicara Yesus, pribadi Yesus, bukan Paulus. Saya bicara pribadi Yesus. Makanya kok selalu jawab ini melenceng terus, adik. Bukan, saya jawab dari kitab Anda. Maksud saya begini, dari perkataan Yesus itu dari Matius sampai di Yohanes. Yang saya sekarang bicara nih. Tidak, Yusuf. Tetapi jika Tidak, kebenaran tidak. Allah oleh dustaku semakin melimpah, jadi dusta itu harus melimpah gitu. Jadi kalaunya di Islam boleh berbohong 3 hal, kalau di Kristen boleh berbohong semua hal gitu. Sekarang begini, Yusuf. Dengan kakak punya pertanyaan tadi, Yusuf yang ganteng, semakin dari tambah bagus. Kakak bicara antara Isa dengan Muhammad, dengan Yesus dengan Muhammad, bukan kau bawa Rasul Paulus. Yesus tidak mengajarkan kami untuk tipu dalam segala hal. Itu Yesus. Sama, Nabi Muhammad juga. Yesus. Begitu. Yang saya bahas ini versi Yesus. Saya tidak bicara kayak Rasul Paulus. Kembali kau baca dari Matius sampai dengan Yohanes. Kau baca di situ, adakah Yesus mengajarkan untuk umat Kristen tipu dalam segala hal? Adakah tidak? Ada. Di mana Ada. kalau Yesus ajar? Ini yang Yesus bukan Rasul Paulus, bukan, adik. Ya Yesus ya, kata Yesus, kau duluan datang ke pesta. Aku belum waktunya. Setelah murid-muridnya datang ke pesta, berangkat menuju pesta, dia nyelinap terbang juga ke pesta, jalan ke pesta. Begini, adik. Itu salah satu tepu Yesus itu. Adik Yusuf. Waktu itu kan disebut dengan jam. Waktu disebut dengan Iya, jam. itu salah satu tepu Yesus itu. Bukan, saya punya jam belum tiba, dalam arti masih ada pekerjaan yang lain yang harus dia kerjakan. Setelah jamnya, waktu dia pergi baru pergi. Kata Yesus, kamu duluan. Adik, Kata Yesus, kamu duluan, jalan kamu ke pesta itu, nanti aku dijaga Yahudi. Setelah muridnya jalan, dia jalan juga, datang juga. Kok kapan lahir? Datang juga. Rupa aja datang juga Yesus ya. Tidak. Dikibulinnya murid-muridnya. Begini, adik. Adik, kau dengar dulu, adik Yusuf, kau dengar dulu. Itu di saat itu Yesus menyampaikan ke murid itu, kalian duluan, saya punya jam belum sampai, masih ada kegiatan lain yang harus dilakukan, begitu. Sehingga mereka lebih dulu ke sana, dia tidak bersama dengan murid-murid. Waktu ini kan jam, begitu, jam. Kalau sekarang ini jam belum waktu saya untuk saya pergi ke sana. Jadi kalian jalan duluan, itu bukan tipu. Kalian duluan, saya akan menyusul, sudah jelas kan? Kalau di situ kalian Enggak ada dia bilang akan menyusul. Sabar Yusuf, kalau di situ Yesus bilang begini, kalian pergi saya tidak datang. Baru nanti Yesus muncul, itu tipu. Tapi waktuku belum tiga, kalian pergi dulu.
Ini perbedaan. Beda, adik. Kau harus bisa memahami. Yesus Sampai mengatakan kapanpun tidak berangkat, kau ya. menjatuhkan Yesus, kau Tidak akan berangkat, punya letak tidak kesalahan. berangkat. Kamu tidak Disuruhnya tahu. muridnya duluan. Disuruhnya muridnya duluan, kan kayak gitu. Karena Yesus diincar orang Yahudi. Kalau aku berangkat kata Yesus, udah pasti ketangkap. Makanya muridnya disuruhnya duluan gitu. Sekarang ayat lagi nih. Ah, ketahuan. Rupanya Yesus pakai cara lain, jalan yang lain. Dia bawa dia ke pesta. Pengen juga kebelet juga Yesusnya ke pesta. Padahal apa? Dia nggak mau. Katanya dijaga Yahudi. Kamu duluan. Tidak ada juga dalam situ kok yang karang ini. Yusuf terlalu Yusuf tidak boleh. Adik, jadi begini Muridnya aja ditipu Yesus. Macam mana coba? tidak ada tipu di situ, adik kau dengar baik-baik ya. Orang Kristen ini, kau dengar ini, kakak orang Kristen ini tidak pernah ganggu kan punya Nabi Muhammad, kan punya agama, kita tidak pernah ganggu. Orang Katolik khususnya ya. Terus keledai orang udah dibalikin belum? Keledai orang udah dibalikin Yesus belum? Apa tuh? Saya tidak dengar baik. Loh, Yesus ambil keledai orang, gak tahu Anda? Itu pinjam kan? Itu pinjam. Kapan dibalikin? Kapan dibalikinnya? Dipinjam itu, dipinjam begitu. Ya, pinjam kalau gak dibalikin apa namanya? Saat itu tidak tercatat secara rinci dalam kitab suci perbuatan-perbuatan Yesus seluruhnya. Kalau diceritakan dalam kitab suci, maka penuhlah kitab suci itu. Adikku yang terhormat. Apa salahnya kalau Yesus pinjam pada hari itu tinggal nambahin satu ayat. Di jam sekian Yesus telah mengembalikan keledainya. Mana itu? Jadi perjalanan Yesus itu yang inti-inti dalam kitab suci yang dituliskan di dalam begitu. Tidak ada satu hal yang adik Yusuf mau ketemu dengan adik Yusuf punya seiman di keledai orang aja nggak balik. Gimana ceritanya keledai orang pun nggak balik? Kau persoalkan keledai lagi. Kau persoal keledai. Berat emang. Keledai aja nggak balik. Macam mana? Itu kan tidak tercatat di dalam kitab suci keledai yang dipinjam dan dikembalikan. Tapi yang lebih awal itu disampaikan bahwa itu minta begitu. Yang lebih awal. Kecuali pergi curi dari kandang. Itu baru kau bilang curi, tipu. Begitu adik. Adik jangan. Itu keledai orang diikat, ditambat. Kata Yesus, lepaskanlah tambatannya, bawa mereka kemari. Iya. Apa namanya tuh? Melepaskan tambatannya. Sudah ada persetujuan. Di mana persetujuannya? Yang tidak tercatat di dalam kitab suci. Makanya kembali kata Yesus kayak gini. Murid-muridku, kata Yesus, di kampung depan ada 2 keledai. Satu induk dengan anaknya. Dia tertambat, kata Yesus. Ambillah keledai itu, bawalah kemari. Jika kamu kepergok, kata Yesus, bilang Tuhan memerlukannya. Sampai diwati-wati Yesus, jika kamu keciduk, jika kamu kepergok, jika kamu keciduk, maka bilang Tuhan memerlukannya. Tuh ayatnya kayak gitu. Otomatis kan permintaan sudah disampaikan melalui murid-murid untuk menyampaikan begitu bahwa kami pinjam begitu. Tidak ada niat curi di dalam. Dan gimana sama siapa dia pinjam? Tidak tercatat di dalam kitab suci. Nggak ada. Nih makanya kalau nggak tercatat itu ambil sendiri berarti apa? Maleng, bukan pinjam itu. Tidak begini adik sekarang begini. Adik dengar kakak dulu. Sekarang begini. Itu tidak tercatat dalam kitab suci. Kalau adik punya Al-Quran, Nabi Muhammad bilang bisa berkata, bisa menipu dalam 3 hal. Itu jelas tercatat. Nggak ada Nabi Muhammad mengatakan dalam Quran berbohong 3 hal, nggak ada. Terus kalau suruh minum kincing unta, lalu minta maaf ya. Kalau nikah anak di bawah 6 tahun, apa melanggar aturan atau tidak? Anak 7 tahun Siti Aisyah tuh. Melanggar atau tidak? Kalau masalah menikahi anak-anak di Kristen lebih dulu ada, umur 3 tahun dinikahi. Ribka dinikahi Ishak umur 3 tahun. Tuh, jadi menikahi anak kecil itu lebih duluan ada di kitab Kristen.
Dan kalau minum kencing unta, ya, masalah minum kencing itu di kitab Kristen lebih duluan ada. Minum Aduh, kencing. adik, kok jangan karang-karang, adik kah? Kok sudah tidak ada jalan ini? Enggak ngarang nih saya kasih ayatnya ya. Tidak usah, Nih, sudah. Saya kasih ayatnya. Nih saya kasih ayatnya, ya. Nih. Kalau masalah urusan minum kencing, Kristen jagonya. Nih. Ini dari kitab mana? Dari kitab mana? Kitabnya kitab mana? Nih. Dua raja-raja. Oke? Yusuf, kau jangan buat-buat itu. Kasturan baik itu saya lihat. Ini dua raja-raja. Mau di sini kah saya bukakan? Hah? Mau di sini kah? Jangan sampai kau buat-buat, Yusuf. Kau bisa saja. Enggak mau di sini kah saya bukakan? Mau di sini kah saya bukakan? Nih. Ini Ya. kitab dari mana yang kau bawa? Nih, dua raja-raja nih, ya. Oke? Ini Alkitab ya. Nah. Oke? Yusuf, Dua raja-raja. Nah. kau tipu. Bentar dulu. Nih, kalau masalah urusan minum kencing, Kristen jagonya. Nih. Tetapi, ya. Nih, dua raja-raja 18 ya. Nomor 27 nih ya. Tetapi, juru minuman agung itu berkata, apakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang makan tainya dan minum air kencingnya? Oh, Jadi begini. bersama-sama Yusuf. dengan kamu. Jadi kayak gini, kalau masalah urusan minum air kencing itu Kristen nomor 1, jagonya lebih dulu ada. Jadi begini. Ini Alkitab. Begini. Ini Alkitab Anda nih Kau dengar Alkitab dulu. Anda. Ya. Kau dengar dulu, itu satu kitab Alkitab. suci, satu yang menyangkal. Adik, kau dengar Ah, dulu. nanti dengar dulu. dibilang saya ngibul atau dusta pula ya. Kau dengar dulu, kau dengar. Itu orang-orang yang saat itu hidup dengan dong punya keinginan daging, pesta pora. Makanya dikeluarkan bahasa itu, mereka yang tidak mau dengar kebenaran, mereka yang hidup dengan dong punya segala macam percabulan, hal-hal yang tidak Gak peduli baik. yang jelas tertulis di Alkitab Anda. Tertulis ada. Itu maksudnya ditujukan Oh. kepada orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan saat itu. Mereka yang hidup dengan dong punya keinginan, kekuatan, dengan dong punya segala macam hal jahat. Biarkan mereka makan dong punya kotoran sendiri di situ. Kita jangan bergabung ke dalam. Itu maksudnya di dalam. Begitu. Iya, Oke, jadi itu beda dengan kalian punya Makanya. ajaran. Lalu kau bilang tadi Ishak nikah Ribka Lah, 3 tahun itu di mana? ini Kau kasih tertulis tunjuk dulu. tertulis di Ribka kitab dengan ini, Anda. Kasih tunjuk Ribka dengan Ishak tadi. Tertulis Kau di kitab bilang itu Anda. Ribka 3 tahun. Bentar dulu, nanti saya kasih itu. Itu kan minum air kencing tertulis di kitab Anda. Kenapa nggak Tidak ada dilakukan? minum air kencing di situ. Lah, ini baca minum air kencing di kitabnya. Jadi begini, kembali dulu Yusuf, kau dengar dulu. Ini minum air kencing nih udah dilakukan belum? Ini kan Tapi kalau udah usah masuk semua hadis, kitab, kau dengar dulu. udah kalau udah masuk kitab berarti ini adalah ajaran. Nih. Yang makan Itu di situ air ee-nya kencing unta ke tidak? dan minum air kencingnya sendiri, kayak kencing sendiri. Kau baca dari atas baik boleh, jangan di yang itu saja. Gak apa-apa Yus. kau baca nanti baca nih dua raja-raja 18 mau satu Hai. sekop pun dibaca nggak apa-apa. Gitu ya. Kau baca sudah, supaya saya jelaskan kau dia punya makna. Ya iya, kalau udah tertera di kitab sucimu, Bu, udah belum dilakukan minum kencingnya. Yusuf ini tidak paham sih, jadi susah nanti jadi berdebat terus begitu. Di sini bukan kencing unta lagi, kencing sendiri yang diminum. Makanya saya bilang kau baca dari atas, jangan kau tuntut ayat yang itu. Duh, Dari atas saja kau baca baik, sampai ke bawah baru saya jelaskan kau, Ucup. Gak apa-apa, Anda mau baca dari atas tetap juga tulisannya.
ada yang makan tai dan ada minum kencing sendiri, tetap Itu sama ada tulisannya. persoalannya apa dulu? Persoalannya apa? Perikopnya apa di atas? Persoalannya apa? Lihat judul di atas itu dulu. Jangan kau baca yang itu. Nih. Yerusalem dikepung oleh Sanherib Raja Asyur. Lanjut sampai Judulnya. selesai. Ya, ini ayat 27-nya. Waduh, ini kok Karena- sudah pindah nih. Saya bilang kau baca dari yang dia punya pasal itu. Kau Belum sampai sendiri selesai. yang baca. Nih saya singkatkan ceritanya ya. Nih, sudah saya baca semuanya ini. Di situ waktu pengepungan Yerusalem makanan tidak ada. Maka orang-orang kelaparan pada saat itu. Tidak ada bahan makanan dari ceritanya nih. Nah, karena tidak ada bahan makanan, orang-orang yang berdiri di tembok itu mereka memakan ee-nya dan minum pakai air kencingnya sendiri. Adik kas. Adik, kabualan Itu itu. ceritanya. Adik kabualan adik. Adik kabualan. Jadi kalau masalah minum air kencing itu lebih duluan Kristen yang mengajarkan daripada Adik. Islam. Tidak, adik tidak baca baik tadi Yusuf. Anda itu agama. Anda Kau nanti tidak baca, baik tadi. nanti Anda baca, Anda kan ada Alkitab di situ. Yang sekarang ini kita berdebat di sini, saya tidak mungkin baca terus saya jelaskan di sapu diri sendiri. Ini kita dua, jadi saya minta kau baca sampai selesai baru saya jelaskan kembali untuk engkau. Kalau kau lempar kembali ke Udah saya tadi itu. baca terus saya berbicara dan kau kapan lagi? Oh, itu udah saya bacakan tadi. Ya, kau ada tidak baca ceritanya habis. minum air tidak baca kencing habis. gitu. Kau tidak baca Air habis. kencing sendiri diminum. Jadi kalau Anda mempertanyakan masalah kencing tidak unta baca habis. ya di dalam Islam kencing unta kan abad ke-7 adanya. Minum kencing sendiri udah ada duluan di Kristen, macam mana? Gak usah pupus. Gimana? Macet. Ucup. Macet Tadi jaringan- udah ya. Aduh. Macet Jadi begini ya. Ucup. Bu, macet, Bu. Kau dengar? Iya, dengar. Macet. Halo, Ucup. Macet. Dengar kah tidak? Woi, Ucup. Udah. Dengar? Sudah dengar? Udah ya. Udah ada. Oke, jadi sekarang begini kakak mau kasih tau kau nih. Tadi kau terlalu lewat jalur. Yang sekarang saya bicara itu antara versi Yesus dengan Muhammad. Yesus tidak suruh kita tipu, suruh kita buat hal-hal yang tidak. Tapi kau kembali ke sana. Yang tadi kau baca itu, kau tidak baca semua selesai baru saya jelaskan. Toh? Kau suruh saya baca di sini, sedangkan saya mau dengar kau baca selesai, baru saya jelaskan engkau kembali. Juga kau punya pengikut yang ada komen. Anda kita aja di bawah, Anda aja dengar bilang semua. Anda bilang minum kencing unta aja Anda nggak baca? Ini kan kau lompat gimana? ini usul. Kamu tadi menuduh umat Islam minum kencing unta, nggak baca juga. Macam mana? Saya tidak menuduh, tapi yang keluar di berita-berita, toh orang Islam saya tidak kasih Makanya tunjuk baca dulu hadisnya untuk umat Islam atau bukan itu? Nah, ini keuntungan untuk orang Muslim, keuntungan besar untuk orang Muslim itu Al-Quran itu tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Makanya kami umat Kristen itu tidak bisa membaca. Tapi kita punya Alkitab itu di seluruh Al-Quran dunia itu diterjemahkan ke Indonesia. Itu, Nih, makanya saya Al-Quran itu bilang diterjemahkan ini Al-Quran, nah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yusuf. Apanya? Ini Al-Quran saya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Dari Jadi mana nggak begini. diterjemahkan? Jadi begini. Aduh. Begini Yusuf, begini, toh, begini. Tadi kan kakak saya bicara, kok tidak terlalu tanggapi saya punya pembicaraan. Tadi kau bilang Ishak dengan Ribka, tuh Ishak nikah Ribka 3 tahun itu, kok sudah tipu, adik. Kok sudah tipu. Dan kakak saya akui bahwa memang kalian diajarkan boleh tipu dalam 3 hal. Itu beda dengan kami yang orang Kristen. Yesus sebagai kita punya nanti kamu baca ya. Ini kitab Kristen menjelaskan Ribka dinikahi umur 3 tahun nih.
jadi di sini ada jawabannya. Ah, nih, banyak kamu bisa baca nanti ya. Di usia 3 tahun, padahal di Alkitab Rebeka dinikahi di usia 3 tahun. Ah, banyak kau baca artikelnya nanti ya. Ini kau tipu lagi, kau tidak mau baca. Coba kau tunjuk-tunjuk ya, kau buat karang-karang sendiri, kau tidak mau baca. Silakan yang tadi masalah Jadi, minum air teman-teman, kucing itu makan kotoran sendiri kau baca, tapi yang ini kau tidak mau baca. Nih ya. Jadi di sini nih ya. Ayat-ayat Alkitabnya dapat kita ambil ya. Ribka menikahi Ishak di umur 3 tahun nih. Jangan dari Nih ya. HP, dari kitab suci. Abraham Dari kitab berusia suci. 36 tahun ketika Ismail lahir. Kejadian 16 nomor 16. Baca Sarah dari kitab suci. berusia ini kejadian nih bukan kitabmu. Nih Suci ada yang datanya. keluar, Yus, Datanya. bukan dari kopo HP. Itu HP Ya. bukan kitab suci. Ya Kasih iya tahu nanti yang kau kitab catat suci. dari HP ini. Ya dari HP ini kau catat. Tidak. Ini ayatnya disebutkan ya. Tidak. Ayatnya disebutkan. Kejadian 16 nomor 16. Terus di sini Tidak. kejadian berapa? Kejadian Bukan berapa dari nih? Ini kitab kejadian suci. 21 nomor 5. Terus apalagi? Kejadian berapa nih? Kejadian berapa nih ayatnya? Kejadian 13 23 1 sampai 2. Sampai Ishak nih berusia umur 40 tahun ya. Ketika menikahi dengan Ribka. Kejadian 25 nomor 20. Kan kayak gitu. Setelah 3 tahun kematian Ribka. Jadi Abraham meninggal pada tahun banyak penjelasannya. Kita lengkap gitu ya. Ribka itu dinikahi Ishak umur 3 tahun. Yusuf, kau dengar. Kakak saya minta sekarang kau buka kitab suci yang tadi kau udah sebut itu. Buka dulu. Dan dalam Anda kitab suci yang kau udah pegang pelajari. tadi. Anda pelajari, Oh, jangan ini asal berarti tuduh kau gitu. tipu. Kenapa saya suruh buka Ya, kitab suci? Anda kau tidak mau buka, pelajari, berarti kau Anda tipu. pelajari. Biar apa? Yusuf Biar tipu. Anda tidak merasa tertipu dengan kitab Anda sendiri gitu. Ditipu Anda Anda sendiri. Yusuf tipu. Yusuf tipu. Tadi Sudah kenapa Yusuf bisa kasih keluar dari kitab suci Sudah ya? dijelaskan ya. Sudah dijelaskan ayat-ayatnya, tinggal Anda catat dan Anda pelajari. Betul gak Ribka dinikahi umur 3 tahun? Yang sekarang sama buktikan di sini Yusuf. Nah, Di itu sini bukan Yusuf ya. dengan saya sendiri, tapi ada orang lain. Yusuf punya pengikut hebat di bawah yang dong ada kasih naik ini. Dong punya komentar-komentar. Udah saya kasih dalil-dalilnya. Ya tuh, lengkap.